Ya, yang mulai. Ya mulai. Oke. Sebelum Bentar, 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 bentar. Astagfirullahaladzim. Sabar, sabar, sabar. Udah mulai ya? Nah, mulai, mulai. Sebelumnya selamat malam semuanya. Kenalin, aku Asyari Farsyana dan temanku. Muhammad Arif Billah. Jadi kami dari D3 Sistem Informasi yang sedang melakukan penelitian untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah User Experience. Mungkin sebelumnya kalian boleh kenalan dulu, perkenalan diri dulu. Jadi siapa dulu ayo? Boleh dari Dian deh. Boleh. Halo, selamat malam. Perkenalkan nama saya Dian Trishaideli. Sekarang saya berumur 19 tahun. Saya mahasiswa dari Telkom University. Oke, baik. Perkenalkan nama saya Nadine Tania Peleng. Saya juga dari prodi yang sama, Sistem Informasi. Berikutnya. Oke, perkenalkan nama saya Gita Anggraini. Saya juga sama dari Prodi D3 Sistem Informasi. Ya, salam kenal semuanya. Hai, salam kenal semuanya. Sebelumnya makasih ya udah mau diwawancara sama kami. Mungkin langsung aja ya masuk ke pertanyaannya. Eh, Kalian nih pernah ngikutin platform pembelajaran digital apa sih dan boleh diceritain nggak pengalaman kalian waktu pakai platform itu? Dari siapa dulu nih? Boleh dari Boleh, Dian Aku dulu dulu. mungkin. Oke, dari dia boleh, dulu. boleh. Oke. Kalau platform digital, eh, aku tuh pernah menggunakan beberapa platform ya, kayak Google Classroom sama Decoding. Kalau Classroom itu biasanya, Google Classroom itu biasanya buat pembelajaran di kampus. Sedangkan di coding itu buat belajar mandiri untuk ngoding juga. Lalu kalau misalnya pengalaman saya cukup beragam. Kalau Classroom itu memudahkan dalam akses materi kuliah dan pengumpulan tugas. Terus sementara di coding sangat membantu dalam belajar coding secara terstruktur. Tapi memang terkadang ada keterbatasan interaksi dua arah di platform ini. Gitu sih kalau dari aku. Oke. Oke. Boleh selanjutnya. Baik, kalau dari aku itu pernah menggunakan platform Pamify. Itu aku gunain pas persiapan UTBK waktu SMA. Pengalamannya cukup positif karena materi yang dikemasin juga beragam, terus dari mata mata kuliah, dari mata pelajaran apa aja juga bisa dipelajarin di situ. Terus alasan saya milih platform Pamify ini karena platform ini juga salah satu yang cukup terkenal juga selain yang lain-lain. Terus juga materi UTBK-nya juga soal-soalnya bagus-bagus. Kalau dari aku sih, aku pernah menggunakan platform belajar dari Ruang Guru. Itu juga waktu SMP, jadi ya agak kurang lah. Nah, Oke. Oke. Boleh dijelasin nggak alasan kalian lebih pilih ngegunain platform tersebut dibandingkan platform yang lain? Kalau dari aku ya, tadi kan Classroom. Itu kayak langsung dari guru-gurunya sama para dosen sih. Langsung dari rekomendasi juga pas awalnya. Kalau di coding, itu ada beberapa iklan dari beberapa media sosial yang saya lihat dan kebetulan sangat sesuai dengan apa yang saya pelajari di prodi saat ini gitu. Oke. Kalau aku itu kalau dari Pamify itu banyak video-video penjelasan materinya, habis itu juga ada goal-goal kayak nilainya tuh harus berapa di minggu ini. Jadi lebih bikin semangat lagi buat belajar UTBK-nya, terus ngerjain soal-soalnya juga. Target ya, oke. kalau di aku, ini, Gimana ya? Santai aja, santai. bentar. Tapi orangnya lagi bengek.
Pertanyaannya nggak ada di list ya? Belum gue kirim ke kita. Bentar. Gak apa, Ada enjoy aja. pertanyaan baru emang. Ada Enggak pertanyaan sama. baru. Sama kok, tanya. Kok gue nggak ada ya yang ini? Itu ada itu, di bawahnya itu nyatu jadi satu soal itu. Tuh soalnya tuh udah gue kirim. Baru lo kirim. Ya maaf. Bingung jawabnya. Jawab seadanya aja nggak apa-apa kan? Ya nggak Ya apa-apa, nggak apa seadanya. banget. Seadanya aja, seadanya yang Jawab dipikirin. udah. Yang penting jawab. Ya. Nah, Coba ulang pertanyaannya dia Jadi lupa. alasannya, Alasan Alasan platform itu alasan lebih pantesan tuh milih platform itu dibanding platform lain. klik-klik ya. Karena bibir gue kayaknya kering banget deh. aku milih platform itu soalnya karena disuruh orang tua sih waktu itu. Terus juga kata orang tua itu juga saran-saran dari iklan. Jadi disuruh ya udah ikut untuk les di ruang guru itu aja. Gitu. Oke. Waktu kalian ngegunain platform itu pernah nggak sih ngalamin kendala? Boleh diceritain nggak kendala yang pernah kalian alami itu kayak gimana dan cara kalian ngatasinnya tuh gimana sih? Oke, kalau dari aku, karena keduanya sama-sama berbasis online ya, aku tuh sering mengalami kendala terutama saat pembelajaran online, seperti aplikasi yang Mm-mm. lemot atau koneksi internet yang gak stabil. Kadang juga materi terasa kurang jelas karena itu kan tidak ada fitur tanya jawab langsung, hanya berupa komentar aja gitu. Dan untuk mengatasinya, biasanya aku ulang materinya secara mandiri atau cari penjelasan tambahan lewat YouTube atau forum diskusi atau AI. Dan menurut aku tetap lebih aman dan nyaman kalau ada fitur interaksi langsung gitu sih biar nggak bingung. Jadi fitur interaksi langsung ke Oke. pengajar ya. Benar. Oke. Oh Mungkin iya, Selanjutnya, kalau dari aku itu kendalanya dari video pembahasannya karena di platform Pamify itu terbatas video penjelasan materinya. Jadi kalau mau akses semua videonya itu harus berlangganan premium gitu, atau enggak paling pas muter videonya agak nge-lag gitu like ya, karena balik kendala teknis ya. ya. Ya kalau bagi aku pernah sih mengalami beberapa kendala seperti koneksi internet yang tidak stabil saat menonton video pembelajaran sehingga videonya sering terputus atau sering terputus. Selain itu juga terkadang aplikasinya agak lambat ketika dibuka. Biasanya terus saya mengatasinya dengan mendownload dahulu materinya saat ada koneksi WiFi. Oke, kendala teknis ya. oke. Untuk metode pembelajaran menurut kalian pribadi yang paling ngebantu kalian buat memahami materi itu Halo, Ngelek ya? Askia Ngelek bisa ngelek diulang ya? Askia, Oh, sorry, ngelek, sorry, sorry, ngelek sorry, Askia. sorry, sorry. Maaf, ini sinyalnya rada jelek emang. Eh, Menurut kalian pribadi, metode kayak gimana sih yang paling ngebantu kalian dalam memahamin materi? Eh, Kalau dari aku, metode yang paling membantu itu kombinasi sih. Bisa dicampur antara penjelasan, video interaktif, latihan soal, sama fitur tanya jawab. Kalau bisa langsung ada praktik dan feedback secara langsung, jadi lebih cepat paham. Terus ada forum diskusi juga, atau mungkin bisa ada sesi live gitu sih. Wow, sangat ini ya, banyak. Makanya selanjutnya mungkin. Kalau dari aku itu karena aku orangnya visual sama audio juga dalam proses belajarnya, jadi mungkin pembelajaran itu berbasis visual atau storytelling gitu. Terus juga bisa ditambah sama kayak kerjain latihan soal setiap nonton video atau gimana gitu. Pokoknya ya
kerja latihan soal. Yang sehat. Oke. Terus bagi aku yang paling membantu itu sih contoh soal dan pembahasannya. Terus juga aku suka fitur kuis di akhir materi karena bisa langsung menguji pemahaman aku. Jadi bukan cuma nonton, tapi saya juga bisa langsung praktik. Oke. Hai, makasih guys. Sorry ya tadi rada ini. Mungkin selanjutnya pertanyaan selanjutnya bakal dilanjut sama Ari. Oke, Silakan Ari. nafas dulu, enjoy, enjoy. Tegang-tegang banget mukanya. Enggak tegang. Oh, Kok nggak tegang? oke, oke, oke. Jadi sebelum aku ngelanjutin pertanyaan selanjutnya tuh, di sini aku pengen jelasin platform yang kita buat dulu. Namanya tuh EduVista. Jadi EduVista itu Mm-mm. platform pembelajaran digital yang memudahkan akses ke pendidikan yang lebih fleksibel, interaktif, dan juga harganya itu terjangkau. Jadi nanti user itu atau pengguna dapat mengembangkan keterampilannya tuh dari materi-materi yang tersedia, video pembelajaran yang interaktif, dan juga nanti ada kuis-kuis gitu. Nah, nantinya juga user bakal dapetin sertifikat juga. Oke, kita lanjut ke Ya, pertanyaannya ya, ya. lanjut. Oke, jadi jika Oke. nanti diluncurkan platform pembelajaran digital seperti EduVista, menurut kalian nih fitur apa aja sih yang wajib ada dan mengapa fitur itu penting gitu? Ya, mungkin boleh dari Dian atau yang lain. Dari aku dulu. Oke. Kalau aku sih video pembelajaran yang interaktif, terus forum tanya jawab, Oke. latihan soal juga, terus ada progress tracker biar pengguna itu bisa pantau sejauh mana pemahamannya tentang materi tersebut. Dan alasannya mungkin karena penting biar bikin pembelajaran itu lebih aktif dan gak cuma satu arah doang. Jadi bisa komunikasi dua arah gitu sih. Oke. Oke. Mungkin selanjutnya Kalau dari aku paling kayak reminder buat belajar gitu. pengingat gitu ya. Pengingat. Ya, Kayak Duolingo mungkin dua pengingat gitu. betul. Kalau menurut aku fitur diskusi tanya jawab itu sih. Oke, berarti semacam forum ya. Oke, dan selanjutnya, jika EduVista ingin menjadi platform yang ideal, kira-kira apa sih yang harus dilakukan agar bisa lebih menarik dan bermanfaat bagi pengguna? Oke, boleh dari siapa dulu? eh eh, boleh mungkin kayak pembelajaran yang lebih fleksibel sih, fleksibel kayak secara waktu, tapi tetap ada deadline-nya. Jadi terus juga ada tampilan yang user friendly juga, mungkin Oke, ada kayak betul. animasi biar lebih seru dan Oke. juga kayak kalau misalnya soal-soal dan materi gitu disesuaikan sama level atau umur pengguna secara kayak Hmm, misalnya semester satu berarti 2 itu. gini ya, disesuaikan, mungkin disesuaikan dengan tingkat pendidikan ya. Mm, ya bisa gitu juga. Terus juga buat bikin feedback-feedback dari pengguna sih biar mungkin kan beberapa kali ada kesulitan saat pengguna aplikasi. Jadi biar aplikasi bisa lebih berkembang terus menerus gitu sih. Oke, bagus, bagus. Sarannya bagus banget. Mungkin boleh dari selanjutnya Nadine. Kalau menurut aku mungkin supaya bisa supaya bisa lebih menarik kita bisa nambahin konten pembelajaran buat mahasiswa juga. Misalnya kayak manajemen waktu kuliah, terus soft skill yang dibutuhkan di dunia kerja karena kan pasti platform pembelajaran itu kebanyakan dari buat yang SMA. Nah, aku jarang lihat buat yang mahasiswa gitu. Terus mungkin bisa kayak collab sama tokoh inspiratif buat menjelaskan pembelajarannya gitu. Jadi mungkin lebih lebih menarik gitu. Supaya bisa dapat pengguna yang lebih luas lagi. Oke, oke, selanjutnya. Nah, kalau menurut aku
eh, harus itu sih, apa namanya, tampilannya jangan membosankan. Soalnya kan sekarang kebanyakan anak-anak itu seusia kita juga sama kayak cepet bosannya sama yang namanya belajar. Jadi kalau bisa tampilannya jangan bosan. Ya, Itu aja. berarti banyakin UI-nya harus dibagusin ya. Mm-mm. Oke, pertanyaan selanjutnya itu kira-kira kalian ada saran gak sih untuk supaya kita tuh bisa meningkatkan pengalaman belajar digital agar lebih efektif dan menyenangkan? Eh, Kalau buat lebih menyenangkan dan efektif, mungkin belajar yang interaktif tadi sih. Terus ada kuis-kuis kecil semacam animasi visual juga. Terus kalau bisa dibikin challenge mingguan. Tapi terkait dengan materi yang tadi gitu sih itu aja. Berarti challenge ya. Mm, challenge mingguan. Oke, Nadine, Ya, Nadine. kalau dari aku mungkin sistem pembelajarannya bisa dibuat lebih fleksibel lagi. Jadi nanti pengguna bisa belajar sesuai sama gaya masing-masing mau kayak gimana gitu. Hmm, oke, oke. Tapi gimana tuh maksudnya? Mungkin belajar sesuai gaya masing-masing tuh kayak Jadi banyak em, metode pembelajaran ada di situ ya yang di metode pembelajarannya bisa audio, visual gitu-gitu. oke ya siapa namanya Gita. Nah, menurut aku kayaknya bisa ditambah fitur kayak bermain game gitu deh. Jadi biar misalkan kayak kita main game sambil belajar, terus nanti dapat reward point biar nggak bosan mainnya. Itu sih. Kayak Duolingo ya. Hmm. Mirip Duolingo yang ada rewardnya. Oke, mungkin itu jadi pertanyaan terakhir dari wawancara kita nih. Senang banget ya langsung Dian ya kan? Oke, makasih banget ya udah mau bersedia diwawancara. Terus udah bagiin pengalamannya juga. Oh ya BTW nanti jadi kita tuh bakal adain giveaway kecil-kecilan gitu. Yang gimana Askia? Askia gimana Askia? Tolong Jadi jelasin nanti Askia. em, mungkin random ya, bakalan di spin. Jadi siapa hoki dia yang dapet. Kak, saya mau nanya, Boleh? Tanya apa Gak ini? boleh. buat hadiahnya itu berupa apa ya? Hmm. Uh, Dolar ya? Enggak lah. kita Uang. Hadiah berupa uang. Buat beli permen. Oke, gini gua aja gua stop gimana kalau recording dulu ya. misalnya